Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas. Tiba-tiba saja, segala sesuatu di lingkungan Chu Feng mulai menghilang. Mereka semua hancur oleh 9 guntur berwarna-warni. Pada saat ini, cahaya yang menakutkan juga menghilang. Adapun 9 binatang guntur besar di langit ke-9 dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mereka juga menghilang. Di sekitar Chu Feng, dalam sekejap berubah menjadi kegelapan tak berujung. Seolah-olah dia telah memasuki jurang tak berujung. Teror dan kegelisahan memenuhi hati Chu Feng, itu saat dia melihat tidak ada jalan keluar dari kesulitan ini. Mungkinkah aku sudah mati? Apakah seperti ini rasanya mati? Saat Chu Feng melihat sekelilingnya, dia mulai bergumam. Dia merasa seolah ini adalah mimpi, namun itu terasa nyata. Tepat pada saat ini, sinar cahaya menyilaukan muncul di depan Chu Feng. Selanjutnya, cahaya itu mengembang. Segera, seperti sinar matahari yang cerah, sinar itu menutupi Chu Feng. Akhirnya, kegelapan di sekitar Chu Feng secara bertahap mulai diganti dengan cahaya. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa dia masih berdiri di ruang spiritual itu, dan tangannya masih di atas batu berbentuk oval. Jadi, kejadian sebelumnya itu hanyalah ilusi. Sungguh, itu adalah ilusi yang nyata dan seperti hidup, ucap Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa, semua hal yang terjadi sebelumnya adalah palsu. Namun, itu benar-benar terlalu hidup. Bahkan dia tidak dapat menemukan bahwa itu tidaklah nyata. Selanjutnya, setelah menyentuh wajahnya, Chu Feng menemukan bahwa itu ditutupi dengan keringat dingin. Retakan. Tepat pada saat ini, suara retak tiba-tiba terdengar dari bawah telapak tangan Chu Feng. Memalingkan pandangannya ke lokasi itu, Chu Feng pun langsung tertegun. Batu berbentuk oval yang telah dipegangnya benar-benar hancur. Selain itu, batu itu telah hancur sepenuhnya, dan tidak dapat dipulihkan kembali. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Seru Chu Feng dengan tertegun. Chu Feng tahu dengan pandangan pertamanya bahwa, batu ini adalah barang yang luar biasa. Batu ini berisi aura yang sangat kuno. Kemungkinannya, itu harus menjadi harta langka dan sangat berharga. Dan bahkan, itu mungkin saja item yang unik. Selain itu tidak akan ada alasan bagi klan Yan, untuk menggunakan formasi spiritual dari spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga untuk memicu batu ini. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar menghancurkan batu ini. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bagaimana mungkin dia masih bisa berharap bahwa leluhur Yan Clan akan membantunya? Akan lebih bagus jika leluhur Yan Clan itu tidak marah dengan tindakannya ini. Namun, batu yang berharga ini adalah sesuatu yang Chu Feng sendiri tidak mampu mengimbanginya. Merasa tak berdaya, Chu Feng mulai dengan hati-hati mengukur batu itu. Meskipun dia tahu bahwa itu kemungkinannya akan sia-sia, tapi dia masih ingin melihat apakah dia bisa mengembalikannya menggunakan teknik spiritualnya yang luar biasa ini atau tidak. Bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya mengembalikannya, itu masih akan lebih baik untuk mengembalikan sebagian daripada membuatnya benar-benar hancur. Setidaknya dengan cara itu, dia bisa mengatakan bahwa dia telah memberikan segalanya untuk menebus kesalahannya. Pada waktu yang bersamaan, di luar ruang spiritual itu, leluhur Yan Clan dan Dugu Xingfeng masih menunggu. Senior, mengapa kamu meminta Chu Feng memasuki gerbang dunia spiritual itu? Dugu Xingfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu jangan khawatir, tidak ada bahaya baginya. Ini hanyalah tes kecil saja, kata leluhur klan Yan. Tes macam apa itu? Tanya Dugu Xingfeng. Tes potensi, kata leluhur klan Yan. Tes potensi, senior, tes seperti itu umumnya tidak memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Terutama setelah mencapai level seperti Chu Feng, maka hasil tes potensi itu akan sangat tidak tepat. Ucap Dugu Xingfeng yang menyadari niat leluhur Yan Clan. Dia berencana untuk menggunakan tes ini, itu untuk menentukan apakah dia akan membantu Chu Feng atau tidak.
Itu sangat sederhana. Jika hasil Chu Feng dari tes potensi itu baik, maka dia akan membantunya. Tapi jika itu tidak baik, maka dia tidak akan membantunya. Namun, karena Du Gu Xingfeng adalah kepala Akademi Gunung Qianwu, ia juga tahu banyak tes potensi yang serupa. Dan bahkan, dia tahu betul apa yang bisa dilakukan tes semacam itu. Secara umum, tes semacam ini akan menggunakan jenis objek khusus untuk menghubungi orang yang mengikuti tes. Kemudian, dengan mengandalkan kekuatan dan reaksi khusus dari objek entah, maka itu akan menentukan potensi kultivasi seseorang. Sedangkan untuk tes seperti itu, bisakah itu berguna? Itu bisa-bisa saja, namun itu juga tergantung pada orang yang mengikuti tes tersebut. Secara umum, tes semacam ini akan lebih efisien bagi orang-orang yang baru saja memulai jalur kultivasi. Itu karena, orang-orang itu masih tidak memiliki kekuatan bela diri di tubuh mereka. Setelah semua, orang yang baru saja memulai jalur kultivasi, orang itu harus melalui ranah spiritual, ranah asal, ranah yang mendalam, dan juga ranah surga. Pada saat itu, tubuh mereka tidak akan memiliki kekuatan bela diri. Tanpa campur tangan kekuatan bela diri, maka keakuratan tes potensial akan jauh lebih tinggi. Namun begitu seseorang memasuki ranah martial lord dan meraih kekuatan bela diri, itu akan sangat sulit untuk menguji potensi seseorang. Secara umum, hasil tes seperti itu akan memiliki standar ketidakpastian yang sangat besar. Alasan mengapa Du Gu Xingfeng mengatakan hal-hal itu adalah, karena dia takut bahwa ujian potensi leluhur Yan Clan yang dimiliki Chu Feng ini, itu akan memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan. Yakinlah, metode pengujian aku ini relatif istimewa. Ini adalah metode pengujian era kuno. Selain itu, ini menggunakan batu pengujian era kuno sebagai fondasinya. Kemudian, itu dilengkapi dengan pembentukan formasi spiritual. Dengan begitu, hasil tes ini akan sangat akurat. Itu karena, itu bukanlah tes biasa. Justru sebaliknya, seseorang dibawa ke alam ilusi. Dalam ilusi itu, ada 18 makhluk tak menyenangkan yang menyerang orang yang menjalani ujian secara berturut-turut. Selain itu, orang yang menjalani tes ini tidak akan bisa melawan balik. Satu-satunya hal yang dapat melawan mereka semua adalah kekuatan di dalam orang yang menjalani tes itu sendiri. Adapun kekuatan itu bisa menjadi warisan darah, kekuatan ilahi, atau potensi kultivasi bela diri yang murni. Karena bagaimanapun, apapun kekuatan yang dimiliki orang yang menjalani tes ini, itu semua akan terbentuk pada saat itu juga, dan keluar dari tubuh orang yang menjalani tes ini untuk bertarung melawan 18 makhluk tak menyenangkan itu satu demi satu. Semakin besar jumlah makhluk tak terkalahkan yang dikalahkannya, maka semakin besar potensi orang yang menjalani tes ini, kata leluhur Yan Clan. Wow, sebenarnya ada metode pengujian seperti itu. Namun, karena ini hanya ilusi, bagaimana kamu tahu persis berapa banyak dari makhluk-makhluk tak menyenangkan yang dikalahkan oleh orang yang menjalani tes ini? Tanya Du Gu Xingfeng. Itulah aspek yang menakjubkan dari batu pengujian era kuno. Ilusi itu diciptakan dan dihancurkan olehnya. Sedangkan hasilnya, itu akan dicatat di batu pengujian era kuno, kata leluhur Yan Clan. Dalam hal ini, apakah Yan Xie telah menjalani tes itu? Tanya Du Gu Xingfeng. Tentu saja, apakah kamu berpikir, bahwa aku menentukan bahwa Yan Xie adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa berdasarkan dugaan aku sendiri? Jawab leluhur Yan Clan. Senior, maukah kamu memberitahu junior ini, seperti apa hasil ujian potensial Yan Xie? Du Gu Xingfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sana terdapat 18 makhluk tak menyenangkan. Dengan kata lain, ada total 18 langkah. Sejujurnya saja, aku sendiri dan Lord Flame Emperor juga mengambil ujian potensi ini. Hasil yang aku capai adalah 10 langkah. Mereka yang mencapai 10 langkah, itu pada umumnya akan berhasil menjadi kaisar bela diri. Namun sayangnya, bakat mereka sangat terbatas. Dan kemungkinannya, mereka akan berlama-lama di peringkat satu kaisar marsial selama sisa hidup mereka. Kebenarannya memang seperti ini.
Sudah 3893 tahun sejak aku menjadi kaisar bela diri, namun sampai saat ini, aku masih hanya kaisar marsial peringkat 1. Sepertinya, selama sisa hidupku, tidak akan ada harapan bahwa aku akan dapat menerobos untuk menjadi kaisar bela diri peringkat 2, jawab leluhur Kaisar Yan Klan. Hasil dari tes potensi itu secara praktis menentukan ketinggian yang bisa dia capai dalam hidupnya. Awalnya, dia tidak mempercayai hasil tes itu. Karena itulah, dia telah berlatih sepanjang waktu dengan harapan bisa menerobos. Namun sayangnya, bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih tidak dapat menerobos. Meskipun dia tidak menyerah pada pelatihan, tapi dia percaya bahwa hasil tes itu sangatlah akurat. Dalam hal itu, berapa banyak langkah yang bisa dijangkau Lord Flame Emperor? Tanya Dugu Xingfeng. Lord Flame Emperor mencapai 14 langkah. Dia telah berhasil menjadi ahli puncak pada zamannya, tetapi tidak mampu menjadi penguasa. Adapun Yan Xie, dia mencapai 16 langkah, kata leluhur Yan Klan. Apa? 16 langkah? Hasilnya benar-benar melampaui bahkan Lord Flame Emperor. Lebih jauh lagi, itu 2 langkah di atas hasil Lord Flame Emperor. Seru Dugu Xingfeng dengan sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Ekspresinya bahkan menjadi sangat serius. Jika akurasi batu pengujian era kuno ini mutlak, ini berarti bahwa Yan Xie memiliki potensi yang sangat luar biasa. Selama tidak ada kecelakaan yang terjadi, maka cepat atau lambat, dia pasti dapat melampaui Flame Emperor. Pada saat itu, klan Yan akan mencapai puncak tanah suci martialism lagi. 3 istana, 4 klan besar, dan 9 kekuatan, semuanya harus tunduk di depannya. Adapun ini, itu bukanlah masalah kecil. Tapi sebaliknya, itu adalah peristiwa besar yang akan menghancurkan hierarki kekuatan manusia. Saat itu, ketika leluhur Yan Klan menyebutkan bahwa Yan Xie adalah orang yang berpotensi menjadi penguasa, Dugu Xingfeng hanya berpikir bahwa itulah yang dipikirkan leluhur Yan Klan, dan tidak berpikir bahwa itu akan membuahkan hasil. Namun tampaknya, dia telah keliru. Karena kemungkinannya dalam waktu dekat, seorang penguasa akan benar-benar muncul di tanah suci martialism. Setelah berpisah 10.000 tahun, penguasa legendaris sekali lagi akan muncul kembali di dunia ini. Kenapa lagi aku menyatakan bahwa Yan Xie adalah orang yang berpotensi menjadi tuan? Leluhur Yan Klan berkata dengan bangga. Setelah mendengar kata-kata itu, Dugu Xingfeng langsung terdiam. Selain itu, dia juga telah melihat kekuatan Yan Xie. Bakat yang dimiliki Yan Xie ini benar-benar mengejutkan. Namun, dia tidak akan pernah berharap bahwa Yan Xie akan memiliki potensi yang sangat kuat. Setelah mengingat apa yang dikatakan Yan Xie kepada Chu Feng sebelumnya, Dugu Xingfeng merasa bahwa Yan Xie ini tidak membual. Justru sebaliknya, dia benar-benar percaya diri. Mungkin suatu hari nanti, atau bahkan dalam waktu dekat, Yan Xie akan dapat meningkatkan kultivasinya 2 tingkat melalui penggunaan kekuatan ilahinya. Pada saat itu, dia benar-benar akan sama-sama cocok dengan Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng harus bisa mengejar kultivasi, Chu Feng kemungkinannya tidak akan bisa menang melawannya. Selain Yan Xie, Chu Feng juga pohon muda yang langka. Terutama kekuatan gunturnya, itu sangatlah kuat. Terlepas dari apakah itu mungkin kekuatan ilahi, garis keturunan yang diwarisi, atau teknik misterius terlarang, itu tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah seseorang yang memiliki potensi yang sangat kuat. Karena jika tidak mungkin ia akan dapat menggunakannya hingga tingkat seperti itu. Dengan demikian, hasil Chu Feng dari tes potensi kemungkinan tidak akan lebih rendah dari Yan Xie. Dan bahkan, dia bahkan bisa melampaui hasil milik Yan Xie, dan mencapai 17 langkah. Kata leluhur Yan Klan. Leluhur, jika seseorang mampu mencapai langkah ke-18, potensi seperti apa itu? Tanya Dugu Xingfeng. Langkah ke-18, hehehe, bahkan tidak pernah ada orang yang pernah mencapai langkah ke-17. Adapun langkah ke-18, kamu bisa melupakannya, jawab leluhur Yan Klan sambil tertawa. Implikasinya yang tersembunyi adalah, bahwa langkah ke-18 tidak mungkin dicapai.
Meskipun leluhur Yan Clan tidak bertarung melawan makhluk tak menyenangkan yang ke-18, tapi dia telah melihat betapa menakutkannya makhluk tak menyenangkan itu. Itu hanya keberadaan yang tidak bisa dikalahkan. Tidak peduli seberapa kuat potensi seseorang, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan makhluk yang tidak menyenangkan itu. Kekuatan makhluk yang tak menyenangkan itu hanya melampaui kekuatan kaisar bela diri. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda, dan sebuah dunia yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Wush! Tepat pada saat ini, gerbang dunia spiritual mulai bergoyang, dan kemudian sosok keluar dari sana. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng, bagaimana hasilnya? Berapa banyak langkah yang berhasil kamu capai? Dugu Xing Feng buru-buru melangkah maju dan bertanya. Langkah apanya? Chu Feng yang kaget bertanya balik. Ekspresinya juga tidak terlalu bagus, dan seolah-olah ada beban berat di hatinya. Ada apa? Apakah ada yang salah? Melihat bahwa Chu Feng tidak terlihat sangat bahagia, Dugu Xing Feng bertanya dengan prihatin. Senior, aku minta maaf. Aku mungkin telah mengecewakanmu. Chu Feng telah gagal melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya karena malu. Kemudian, dia berjalan ke leluhur Yan Clan, dan membungkuk meminta maaf. Setelah itu, dia melanjutkan. Senior, junior telah membuat kesalahan besar. Aku akan menerima hukuman yang mungkin diberikan senior kepada aku, tambahnya. Kesalahan apa? Tanya leluhur klan Yan. Mendengar kata-kata itu, leluhur Yan Clan terkejut. Karena bingung, dia melihat ke arah Dugu Xing Feng. Adapun Dugu Xing Feng, dia juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bahkan jika hasil Chu Feng tidak baik, mengapa itu menjadi kesalahan besar? Itu hanya ujian, jadi bagaimana mungkin ada melakukan kesalahan? Chu Feng, tunggu sebentar, seru leluhur klan Yan. Saat leluhur Yan Clan berbicara, dia melonjak ke langit dan memasuki ruang pembentukan spiritual. Melihat itu, Dugu Xing Feng mengikuti dari dekat dan ikut masuk juga. Oh surga, ini, seru leluhur klan Yan. Ketika leluhur Yan Clan memasuki ruang spiritual dan melihat batu pengujian era kuno yang hancur, dia segera berdiri di sana dengan tertegun, dan seolah-olah dia telah membatu. Syok juga memenuhi wajahnya yang sudah tua. Ini, seru Dugu Xing Feng. Setelah Dugu Xing Feng masuk ke ruang spiritual juga, dia melihat ke arah tatapan leluhur Yan Clan dan segera menemukan batu pengujian era kuno. Ketika dia melihat batu pengujian era kuno yang hancur, dia akhirnya menyadari mengapa Chu Feng mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan. Senior, aku benar-benar minta maaf. Aku pikir Chu Feng mungkin salah paham dengan kamu, dan menghancurkan batu pengujian era kuno ini secara tidak sengaja. Senior, Chu Feng ini masih sangat muda. Untuk hal-hal tertentu, dia mungkin sedikit ceroboh. Namun, aku percaya bahwa dia tidak melakukan itu dengan sengaja. Senior, bagaimana dengan ini? Aku akan menemukan kamu batu pengujian era kuno yang lain, itu untuk memberikan kompensasi kepada kamu. Dugu Xing Feng segera mulai memohon Chu Feng. Itu karena, jika dilihat dari ekspresi leluhur Yan Clan, dia bisa mengatakan bahwa situasinya sangatlah buruk. Reaksi leluhur Yan Clan saat ini benar-benar tidak optimis sama sekali. Dengan demikian, Dugu Xing Feng takut bahwa leluhur Yan Clan mungkin melakukan sesuatu terhadap Chu Feng karena marah. Tidak mungkin bagi kamu untuk mendapatkan yang lain. Karena kemungkinannya, ini adalah satu-satunya batu uji era kuno di seluruh tanah suci martialism, kata leluhur Yan Clan. Apa? Hanya itu satu-satunya? Seru Dugu Xing Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Dugu Xing Feng menjadi sangat buruk. Dengan hanya satu batu saja, bagaimana mungkin dia bisa menemukan yang lain? Bahkan jika dia mampu membeli satu, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Senior, dalam hal ini, tolong sebutkan saja harganya, junior ini pasti akan memberikan kompensasi padamu, ucap Dugu Xing Feng. Bahkan dengan itu, Dugu Xing Feng masih ingin menawarkan kompensasi. Karena bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Chu Feng kehilangan nyawanya karena ini. Dengan demikian, terlepas dari harganya, dia masih harus mengompensasi leluhur Yan Clan.
Memberikan harga, kompensasi untuk apa? Apakah kamu mencoba untuk mengkompensasi batu pengujian era kuno ini? Tiba-tiba saja, leluhur Yan Clan berbalik dan bertanya. Pada saat ini, kulitnya tidak lagi pucat, dan ekspresinya tidak lagi jelek. Justru sebaliknya, ada senyum kegembiraan dan sukacita di wajahnya. Dia benar-benar terlihat sangat bahagia. Melihat senyumnya itu, ini membuat Du Gu Xingfeng merasa tidak nyaman. Dia sangat gugup, sehingga hatinya mencapai tenggorokannya. Karena tidak dapat menahan diri, ia menghirup udara dingin dan mulai berusaha keras untuk menenangkan diri. Dia telah mengenal leluhur Yan Clan selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur Yan Clan tersenyum seperti ini. Senyum ini benar-benar terlalu menakutkan. Ini terlalu berbeda dengan karakter leluhur Yan Clan, dan ini benar-benar tidak normal. Mungkinkah batu pengujian era kuno ini benar-benar berharga? Karena saking berharganya, sehingga leluhur klan Yan menjadi gila. Senior, kita bisa membicarakan semuanya, kata Du Gu Xingfeng. Hahaha, melihat penampilan Du Gu Xingfeng saat ini, leluhur Yan Clan tertawa terbahak-bahak. Karena faktanya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dengan nada aneh, dia pun bertanya. Xingfeng, apakah kamu benar-benar ingin memberikan kompensasi padaku? Tanya leluhur klan Yan. Senior, tolong beritahu aku, apapun yang kamu inginkan, junior ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya untuk kamu sebagai kompensasinya, jawab Du Gu Xingfeng sambil mengangguk dengan tekad. Xingfeng, jika kamu ingin memberikan kompensasi padaku, maka itu akan baik-baik saja. Bagaimana kalau begini saja? Berikan Chu Feng saja kepada aku sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba saja leluhur Yan Clan meraih Du Gu Xingfeng, dan berbicara dengan sangat serius. Senior, tolong jangan lakukan itu. Chu Feng adalah seorang jenius yang langka. Bahkan jika dia telah menciptakan kesalahan besar, itu seharusnya tidak begitu serius, sehingga harus membutuhkan kematiannya. Du Gu Xingfeng pun segera memohon pengampunan untuk Chu Feng. Dia berpikir, bahwa leluhur Yan Clan berencana untuk membunuh Chu Feng. Apa? Kematiannya? Kenapa aku harus membunuhnya? Xingfeng, apa kamu tahu orang jenius macam apa yang telah ditemukan oleh Gunung Qianwutmu? Seru leluhur klan Yan. Leluhur Yan Clan sekali lagi dengan erat meraih Du Gu Xingfeng, dan membawanya ke batu pengujian era kuno. Setelah itu, dia menunjuk batu pengujian era kuno yang hancur dan berkata, Xingfeng, apakah kamu tahu seberapa keras dan sulitnya batu pengujian era kuno ini? Saat itu, selama puncak Lord Flame Emperor, dia pernah menggunakan kekuatan dari dorongan ke-8 Fire Dragon Burning Heaven Trust, itu hanya untuk menyerang batu pengujian era kuno ini. Namun, batu pengujian era kuno ini keluar sepenuhnya tanpa cedera. Bahkan tidak ada satupun ukuran setitik debu pun yang terlepas. Apakah kamu berpikir bahwa Chu Feng dengan kultivasi Martial King peringkat 8 saja, dia dapat mengubah batu pengujian era kuno ini menjadi keadaan seperti itu? Ucap leluhur klan Yan. Wah, Lord Flame Emperor menggunakan serangan terkuatnya, tetapi tidak mampu merusak batu pengujian era kuno ini sedikitpun, seru Du Gu Xingfeng. Du Gu Xingfeng menunjukkan ekspresi tidak percaya setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin batu ini bisa sekuat dan sekeras ini? Orang harus tahu, bahwa Lord Flame Emperor telah menjadi eksistensi terkuat di antara manusia selama waktu itu. Di era itu, selain Kaisar King, selain Elf King dari era kuno, maka secara praktis tidak ada orang lain yang mampu mengalahkannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.